Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas review jurnal yang sangat menarik dan relevan dengan dunia perbankan syariah, yaitu analisis kinerja keuangan PT Bank Muamalat Indonesia dengan metode Economic Value Added. Yuk simak videonya sampai selesai. Deskripsi singkat mengenai jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Yeni Aulia Siagian dan diterbitkan di Jurnal Al-Intaj edisi Maret 2023. Penelitian ini mengevaluasi kinerja keuangan PT Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021 menggunakan metode EVA yang lebih fokus pada penciptaan nilai tambah ekonomi, bukan sekedar rasio akuntansi. Apa sih itu EVA? EVA atau Economic Value Added adalah metode yang mengukur laba bersih setelah dikurangi biaya modal. Jadi, EVA menunjukkan apakah perusahaan benar-benar menciptakan keuntungan setelah semua kewajiban, termasuk beban modal, terpenuhi. Untuk rumus sederhananya, aku tulis di sini ya. Nah, Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1992. Namun, selama 8 tahun terakhir, bank ini mengalami penurunan kinerja finansial berdasarkan rasio keuangan seperti ROA dan ROE. Oleh karena itu, analisis EVA digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih realistis tentang nilai tambah yang sebenarnya diciptakan bank ini. Berdasarkan hasil perhitungan dalam jurnal tahun 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021, EVA menunjukkan ke positif, artinya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi. Nah, sedangkan pada tahun 2017, EVA negatif, artinya perusahaan gagal menciptakan nilai tambah. Meskipun secara rasio keuangan menurun, EVA tetap positif di sebagian besar tahun, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan modal. Maka penelitian dapat disimpulkan bahwa EVA lebih tepat digunakan untuk mengukur kesehatan finansial jangka panjang. Dan PT Bank Muamalat berhasil menciptakan nilai tambah meskipun rasio keuangan konvensional menurun. Dan juga EVA bisa digunakan untuk menilai efektivitas manajemen terutama dalam lembaga keuangan syariah. Nah, jadi metode EVA ini bisa dijadikan alternatif evaluasi kinerja perusahaan yang lebih realistis dibanding sekedar ROA atau ROE. EVA mempertimbangkan biaya modal dan dapat digunakan sebagai dasar pemberian intensif manajemen. Nah, selanjutnya kali ini kita akan membahas satu jurnal yang sangat menarik dan penting bagi kamu yang sedang belajar manajemen keuangan, yaitu pengukuran kinerja perusahaan menggunakan metode Market Value Added atau MVA. Yuk kita bahas. Deskripsi singkat mengenai jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Suci Casara Nasution, diterbitkan dalam Jurnal Manajemen dan Akuntansi Medan edisi Juli 2021. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana metode MVA digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dari perspektif pasar. MVA itu apa sih? MVA atau Market Value Added adalah selisih antara nilai pasar perusahaan dan modal yang diinvestasikan oleh pemilik dan kreditur. MVA positif itu artinya perusahaan menciptakan nilai, sedangkan MVA negatif yaitu kekayaan pemegang saham berkurang. Dengan kata lain, MVA menunjukkan sejauh mana perusahaan berhasil meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Mengapa MVA itu penting? MVA digunakan sebagai alternatif dari rasio keuangan tradisional seperti ROA dan ROE. Nah, keunggulannya itu yang pertama fokus pada penciptaan nilai jangka panjang. Yang kedua, cocok untuk perusahaan yang sudah go public. Dan yang ketiga, dapat dijadikan dasar pemberian bonus bagi manajemen berdasarkan performa real. Nah, selanjutnya itu cara menghitung MVA. Langkah-langkah sederhananya yaitu pertama, hitung nilai pasar saham. Nah, caranya yaitu harga saham dikali jumlah saham beredar. Lalu yang kedua, hitung nilai buku modal yang diinvestasikan. Dan yang ketiga itu untuk rumusnya, MVA sama dengan nilai pasar dikurang invested capital.
Nah, untuk contohnya itu, jika nilai pasar PT XYZ sama dengan 55 miliar dan modal awal itu 20 miliar, maka MVA-nya 55 dikurang 20 sama dengan 35 miliar. Nah, ini menunjukkan positif, artinya nilai telah diciptakan. Nah, kelebihan dan kekurangan MVA. Untuk kelebihannya, mencerminkan kinerja aktual berbasis pasar dan juga mudah dipahami investor. Nah, untuk kekurangannya, ini hanya relevan untuk perusahaan publik dan rentan bias karena inflasi dan juga sulit membandingkan antara perusahaan besar dan kecil. Nah, terus apa sih hubungan MVA dengan EVA ini? MVA adalah hasil kumulatif jangka panjang dari EVA tahunan. Kalau EVA menunjukkan kinerja tahunan, maka MVA menunjukkan dampaknya terhadap nilai perusahaan dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana cara meningkatkan MVA? Nah, menurut Stewart tahun 1992, MVA bisa ditingkatkan dengan yaitu pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua, menambah investasi yang profitnya di atas WACC, dan juga yang ketiga ini menarik modal dari proyek yang merugikan. Nah, kesimpulannya, MVA adalah alat ukur penting untuk mengetahui apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai bagi pemegang saham. Bagi kamu yang ingin jadi analis keuangan atau manajer investasi, pemahaman tentang MVA ini sangat penting. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai EVA dan MVA. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di video review jurnal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.